Melihat perkembangan wabah COVID-19, sepertinya Idul Fitri besok kita masih harus tetap di rumah. Grafiknya belum menunjukkan penurunan, apalagi berhenti. Bahkan di bulan Ramadan ini, grafik penyebaran COVID-19 di Indonesia masih terus meningkat. Melihat kondisi saat ini, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa nomor 28 tahun 2020 tentang panduan kaifiyah takbir dan sholat Idul Fitri saat pandemi COVID-19. Nah, berdasarkan Fatwa MUI nomor 28 tahun 2020, maka materi kedua ini kita akan membahas tentang hukum sholat Id di rumah dan bagaimana cara melaksanakannya. Tapi sebelum kita lanjut ke materi, anak sholih dan sholihah dianjurkan menonton video ini bersama ayah dan bunda di rumah. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum sholat Id. Sebagian menyatakan hukumnya fardu bagi yang mampu, sebagian lagi menyatakan fardu kifayah, dan juga ada yang berpendapat sunnah muakkad. Pendapat yang pertama adalah mazhab Hanafiyah, yang menyatakan bahwa sholat Id wajib namun bukan fardu. Diriwayatkan dari Imam Hasan Asy-Syaibani dari Abu Hanifah bahwa dia berkata, wajib sholat Id bagi penduduk negeri sebagaimana wajibnya sholat Jumat. Pendapat yang kedua berasal dari mazhab Hambali yang menyatakan sholat Id hukumnya fardu kifayah. Jika telah ada yang melaksanakan sholat Id, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Namun, jika semua penduduk tidak melaksanakan, maka mereka diperangi oleh imam kaum muslimin. Pendapat yang ketiga berasal dari mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah yang menyatakan bahwa sholat Id hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah maksudnya sunnah yang sangat dianjurkan. Adapun hukum khutbah Id tidaklah wajib dalam pandangan ijma ulama. Nah, selanjutnya kita akan membahas apakah diperbolehkan jika sholat Id dilaksanakan di rumah. Jumhur ulama mazhab membolehkan sholat Id di rumah, baik sendirian apalagi berjamaah. Hal itu bila memang ada uzur syar'i, seperti musafir atau ada halangan seperti COVID-19 saat ini. Lalu bagaimana tata cara sholat Idul Fitri jika dilaksanakan di rumah? Sholat Idul Fitri di rumah bisa dilaksanakan secara berjamaah bersama keluarga yang diimami oleh ayah atau yang mampu. Sholat Id dilaksanakan 2 rakaat. Rakaat pertama 7 kali takbir selain takbiratul ihram. Pada rakaat kedua 5 kali takbir selain takbir bangkit dari sujud. Adapun ayat yang dibaca setelah Al-Fatihah boleh ayat apa saja. Surat yang dianjurkan adalah surat Al-A'la pada rakaat pertama dan surat Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua. Adapun khutbah Idul Fitri, karena sholatnya berjamaah, maka disunahkan melanjutkan sholat Id dengan khutbah, baik memakai 1 khutbah ataupun 2 khutbah. Rukun khutbahnya antara lain, yang pertama dimulai dengan salam, yang kedua dilanjutkan dengan tahmid, yang ketiga bersolawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian membaca beberapa ayat Al-Quran, selanjutnya wasiat takwa, boleh memakai bahasa Indonesia. Sebagai contoh, wahai keluargaku, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah angkat corona dari muka bumi ini. Selanjutnya, tutuplah khutbah pertama dengan mengucap fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Kemudian duduk sejenak dan pindah kepada khutbah kedua dengan mengulangi seperti khutbah pertama, lalu menutup khutbah dengan doa. Dalam berdoa, diperbolehkan menggunakan bahasa Indonesia. Terakhir, ditutup dengan salam. Menurut Fatwa MUI nomor 28 tahun 2020, sholat Idul Fitri boleh dilaksanakan dengan cara berjamaah di tanah lapang, masjid, mushola, atau tempat lain bagi umat Islam yang berada di kawasan yang sudah terkendali dari COVID-19. Sholat Idul Fitri juga boleh dilaksanakan di rumah dengan berjamaah bersama anggota keluarga, terutama yang berada di kawasan penyebaran COVID-19 yang belum terkendali. Selanjutnya, kita akan membahas tentang keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal. Barang siapa berpuasa penuh di bulan Ramadan, lalu menyambungnya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti ia berpuasa selama 1 tahun. Hadis riwayat Muslim.
Filosofi pahala puasa 6 hari di bulan Syawal setelah puasa sebulan penuh di bulan Ramadan sama dengan puasa setahun, karena setiap kebaikan diganjar 10 kali lipatnya. Membiasakan puasa setelah Ramadan memiliki banyak manfaat, di antaranya puasa 6 hari di bulan Syawal merupakan pelengkap dan penyempurna pahala dari puasa setahun penuh. Puasa Syawal dan Sya'ban bagaikan sholat sunnah rawatib, berfungsi sebagai penyempurna dari kekurangan, karena pada hari kiamat nanti perbuatan-perbuatan fardu akan disempurnakan dengan perbuatan-perbuatan sunnah. Membiasakan puasa setelah Ramadan menandakan diterimanya puasa Ramadan, karena apabila Allah Ta'ala menerima amal seorang hamba, pasti Dia menolongnya dalam meningkatkan perbuatan baik setelahnya. Membiasakan puasa setelah Idul Fitri merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat. Dan sungguh tak ada nikmat yang lebih agung dari pengampunan dosa-dosa. Terakhir, manfaat puasa 6 hari di bulan Syawal adalah amal-amal yang dikerjakan seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Selain berpuasa, di bulan Syawal kita juga dianjurkan untuk menyambung tali silaturahim. Namun dengan keadaan saat ini, kita lebih dianjurkan untuk silaturahim dari rumah dengan memanfaatkan media sosial yang ada. Untuk itu, anak solih dan solihah, yuk kita mulai belajar mengamalkan sunnah di bulan Syawal dengan berpuasa 6 hari dan menyambung tali silaturahim. Selanjutnya, Ustazah akan memberikan sebuah pertanyaan untuk dikerjakan bersama ayah dan bunda. Pertanyaannya adalah, tuliskan hal-hal yang bisa dilakukan di rumah untuk merayakan Idul Fitri. Kerjakan di buku tulis dan hasilnya kirimkan kepada wali kelas masing-masing. Cukup sekian materi hari ini. Selamat merayakan Idul Fitri di rumah bersama keluarga.